Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hari ini adalah Minggu Advent yang kedua. Atas anugerah Tuhan Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, hari ini kita dapat bersekutu, memuji, dan memuliakan Tuhan. Dalam rangka sukacita Natal, panitia bersama Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari akan membagikan kalender tahun 2022 kepada anggota jemaat. Satu keluarga mendapatkan satu kalender. Adapun distribusinya dilakukan bersama pengiriman amplop persembahan bulan Desember tahun 2021. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak lagi menerima pengiriman amplop persembahan bulanan ke alamat rumah, maka di hari kerja dapat menghubungi tata usaha gereja agar didaftarkan dalam pengiriman kalender tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari diundang untuk mengikuti berbagai kegiatan gereja, serta turut ambil bagian dalam rencana aksi kasih selama masa Advent sampai hari Natal nanti. Informasi tersebut dapat dilihat di dalam GKI Gunsa Apps. Silakan mengunduh dan menginstal GKI Gunsa App di handphone melalui www.gkigunsa.com. Informasi lain tentang kegiatan gereja dapat dilihat juga dalam Warta Persekutuan versi digital yang dapat diunduh di website gereja www.gkigunsa.org.id atau melalui GKI Gunsa Apps. Tema kebaktian Advent kedua ini adalah berseru karena kasih, dipimpin oleh Pendeta Christina Simaremare. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Sungguh baiklah bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan memuji Engkau, Allah yang Maha Tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa, dalam segala keberdosaan kami berseru, siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapan-Mu, Allah yang Maha Kudus? Untuk itu, ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan untuk mentahirkan. Hapuskanlah segala celah yang menjerat kami erat. Sudilah kiranya Engkau mengampuni segala keberdosaan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berseru memohon kepadamu. Amin.
Jemaat diundang bangkit menyambut berita sukacita yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika hari ini kami boleh menerima hari perhentian, di mana kami menyediakan diri kami untuk mengkhususkan berbakti kepada Engkau. Kami bersyukur ketika kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman kami. Dan kami juga terus rindu bahwa segala keberadaan kami boleh terus menyuarakan akan kasih Tuhan. Kami boleh terus berseru karena begitu besar kasih yang telah kami alami dari Tuhan. Sehingga kami juga rindu untuk berseru menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Kami memerlukan tuntunan firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu, biarlah apa yang telah dipersiapkan boleh menolong jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas
menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Maranatha. Ini sungguh sangat lucu. Kita sudah memiliki IMB dan peletakan batu pertama. Sekarang pemerintah kota malah membekukan izin kita. Mereka melakukan ini karena ada penolakan dari beberapa elemen masyarakat, Pak. Kita harus menempuh jalur hukum. Betul, kita harus menempuh jalur hukum. Karena kita berada di posisi yang benar. Ini tidak bisa dibiarkan. Sampai Mahkamah Agung pun harus kita perjuangkan. Kita kumpulkan, kita kerahkan semua bantuan hukum yang kita bisa. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah memenuhi semua peraturan dan kewajiban yang ada. Jadi sudah seharusnya kita bisa membangun gereja kita di sana. Saya yakin kita pasti menang. Jika Allah beserta kita, siapa lawan kita? Baik, kalau memang ini jalan yang harus kita tempuh, kita akan berjuang bersama. Nama saya Mahakati, anggota Jemaat GKI Pengadilan Bogor yang ditugaskan oleh Sinode GKI untuk duduk di dalam tim 7 dalam rangka berkomunikasi mencarikan jalan atau solusi terbaik penyelesaian GKI Pengadilan di Taman Yasmin. Tapi ingat, ini akan menjadi perjalanan yang panjang buat kita. Kita sudah menang di kasasi. Seharusnya kita bisa melanjutkan pembangunan gereja kita. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua menjadi konyol seperti ini? Apa salah kita? Semua usaha kita bertahun-tahun seakan sia-sia. Kita hanya ingin beribadah, tidak ingin mengganggu ataupun merepotkan yang lain. Kita harus lebih banyak berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari semua ini? Yang pertama harus membangun kesepakatan di antara dua pihak. Yang kedua memastikan semua opsi
dihitung untung ruginya, cost and benefitnya, dan risiko-risikonya. Karena kita pahami bahwa ini isu yang sangat sensitif ya. Jadi dua faktor itu yang membuat prosesnya tidak sebentar. Saya lelah sekali. Sepertinya semua usaha kami selama ini sia-sia. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena semua usaha yang kami tahu dan kami bisa sudah kami lakukan. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan supaya gereja kami tetap bisa berdiri di wilayah perumahan Yasmin. Sampai sekarang masih banyak warga yang tidak setuju dengan kita. Semua usaha sudah kita lakukan, Pak. Tapi semua sia-sia. Sepertinya Tuhan kok diam saja. Padahal saya yakin betul peletakan batu pertama itu kehendak Tuhan. Saya yakin betul itu. Tapi kok sekarang Saya merasa kebebasan kita dirampas. Hak-hak kita dilucuti. Kita kan cuma mau berdoa dan beribadah. sepertinya, Pak, kita harus merubah cara pendekatan kita kepada masyarakat. Tidak bisa lagi melalui pendekatan secara jalur hukum. Tetapi kita harus memakai cara kekeluargaan dan membawa damai bagi masyarakat sekitar. Hampir setiap hari diadakan berdoa bersama. Sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, hanya berlutut, berdoa, dan bertanya apa kehendak Tuhan. Yang kami imani tentu sebagai jemaat yang mempercayai iman kita kepada Kristus, janji Kristus tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu beserta kita manakala hati dan niat kita betul-betul untuk tujuan yang mulia, untuk membangun rumah ibadah. Mari Bapak-Bapak kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk memohon dan meminta pertolongan-Mu. Apa kehendak-Mu, apa keinginan-Mu. Dan kami yakin pada waktunya Tuhan akan memberikan hal-hal yang indah pada akhirnya. Kasih ya, Pak. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Makati. Maaf Pak, Bapak bisa ke gereja sebentar Pak? Ada kabar baik buat kita semua Pak. Baik. Saya ke gereja sekarang ya. Baik Pak, saya tunggu ya Pak ya. Baik Pak, baik. Silakan Pak. Silakan. Pak, kita mendapatkan penawaran dari Pak Wali Kota, Bapak Bima Arya. Ada lahan yang hanya berjarak 1 kilometer dari lokasi pembangunan gereja kita, Pak. Kita bisa bangun gereja kita di sana. Perizinan dan yang lain-lain sudah selesai. Kalau kita setuju, IMB pun bisa dikeluarkan oleh Pak Wali Kota. Puji Tuhan. Ini jawaban Tuhan atas segala doa-doa kita. Ini kehendak Tuhan. Akhirnya kami tahu kehendak Tuhanlah yang terjadi. Sebab bila mana pembangunan gereja tetap dilakukan di lokasi yang lama, maka akan menimbulkan kerepotan bagi banyak pihak. Hal-hal yang terjadi kemarin, tentunya Tuhan izinkan agar GKI Pengadilan tetap menjadi berkat, sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh warga Kota Bogor. Setiap pembangunan gereja harus mendatangkan damai sejahtera bagi umatnya dan juga bagi masyarakat sekitarnya.
Dan itu sudah termaktub dalam Mukadimah Tager Gereja GKI. Itu yang menjadi misi kami selaku tim 7 bernegosiasi dengan pemerintah Kota Bogor. Tapi waktu itu memang dengan catatan warga sekitar itu menerima. Jadi karena ada catatannya, kami bersama-sama memastikan dulu warganya menerima. Begitu warganya menerima, maka hibah itu dilakukan. Dengan didapatkannya lokasi dan IMB yang baru, memperlihatkan kota kami, Kota Bogor, adalah kota yang majemuk dan penuh dengan toleransi. Sebagai wali kota yang mengemban amanah, bukan saja dari para pemilih, tapi dari konstitusi kita, maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk menjamin bahwa semua warga bisa beribadah. Apapun latar belakangnya, apapun kepercayaannya, bisa menjalankan ibadahnya dengan nyaman, dengan damai, dan dengan tenang, dan bersatu harmoni dengan lingkungannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada peribahasa tong kosong berbunyi nyaring. Artinya orang yang banyak bicara tapi tidak mau bekerja, atau orang yang banyak bicara tapi dia tidak memahami apapun yang ia perkatakan, atau seringkali dikatakan sok tahu. Dan seringkali tipe orang yang tong kosong berbunyi nyaring ini mengeluarkan pendapatnya berdasarkan analisis yang menurut akalnya, yang bisa jadi asal-asalan. Bukan dari segi pengalaman, serta bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Seringkali pula apabila diminta untuk melakukan sesuatu, dia akan menghindar dengan 1001 alasan. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau terlalu banyak bicara, melainkan kita mau membuktikannya dengan tindakan secara nyata. Kita mau bahwa apa yang kita katakan adalah sesuatu yang benar dan mendatangkan manfaat. Sehingga peribahasa tong kosong berbunyi nyaring ini tidak melekat pada diri kita. Dan tema khotbah dalam kebaktian ini yaitu berseru dengan kasih. Kita diajak untuk berseru atas dasar kasih. Kita tidak hanya asal berseru. Kita tidak mau menjadi tong kosong yang berbunyi nyaring. Kalau kita mau lihat dari akar, dari arti katanya, ketika ada seseorang yang berseru, maka itu berarti ia sedang memanggil, sedang menarik perhatian dengan suara nyaring, dan tentu punya tujuan untuk mengajak atau menganjurkan sesuatu kepada para pendengarnya. Jadi penting bagi kita bahwa saat kita berseru, kita menyampaikan pesan tertentu dan kita mendasarinya dengan kasih, agar apa yang kita sampaikan kemudian mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Dalam pembacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis berseru-seru. Di ayat 4 dituliskan, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bagi banyak penafsir, Yohanes Pembaptis adalah teolog Kristologi yang terbesar sesudah Raja Daud.
Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai orator terbesar di sepanjang sejarah tokoh-tokoh di dalam Injil. Yohanes Pembaptis datang dengan semangat revolusioner dan progresif. Bagaimana tidak? Dia tidak main-main bicara soal kerajaan Allah dan juga pertobatan. Dari mulut, bibirnya, dan lidahnya, perkataannya mampu membuat banyak orang, prajurit-prajurit, pemungut cukai, bahkan menurut catatan Injil Matius, orang Farisi dan orang Saduki pun, mereka mau untuk dibaptis oleh Yohanes. Maka kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Hadirnya Yohanes Pembaptis yang berseru-seru agar orang-orang pada saat itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan sungguh amat luar biasa dan berhasil. Maka tidak heran apabila orang menduga bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang selama ini oleh mereka nanti-nantikan. Walaupun Yohanes kemudian mengklarifikasi bahwa keberadaan dirinya itu bukanlah Mesias. Namun ternyata tidak menyurutkan banyak orang untuk tetap mengikut Yohanes Pembaptis. Termasuk juga gereja sampai saat ini. Karena itu dalam Minggu Advent yang kedua selalu menjadi momen penting bagi gereja belajar dari Yohanes Pembaptis. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yohanes Pembaptis berseru untuk menyatakan pesan dari Tuhan. Kita mau belajar bahwa ketika kita berseru, maka yang kita serukan harus merupakan suatu kebenaran, merupakan hal yang serius dan punya tujuan kebaikan. Seruan Yohanes Pembaptis adalah seruan pertobatan. Kritik terhadap tindakan manusia yang keliru harus disampaikan agar kehidupan kembali lurus dan baik. Yohanes Pembaptis membawa gerakan pertobatan dengan simbol baptisan sebagai tanda dari pertobatan tersebut. Pertobatan juga menjadi respon spiritual dengan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berat tugas yang diemban oleh Yohanes Pembaptis untuk memberitahukan, untuk menyerukan pertobatan kepada umat Israel. Yakni pertobatan yang bukan sekadar sikap penyesalan akan dosa yang sudah diperbuat, melainkan keputusan eksistensial yang sangat menentukan, sehingga arah kehidupan umat pada saat itu yang semula bengkok dapat menjadi lurus dan benar kembali. Pertobatan untuk mentahirkan, untuk memurnikan umat agar mereka menjadi layak menyambut kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga belajar untuk berseru dan berani mengambil resiko. Berani menanggung resiko atas setiap seruan yang kita sampaikan. Yohanes Pembaptis menjadi utusan yang benar-benar mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya kita juga tahu ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Yohanes Pembaptis, yaitu dia ditangkap dan dibunuh karena mengancam penguasa-penguasa pada saat itu. Dia telah mempersembahkan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Resiko dari tugas perutusannya ia jalani dengan baik. Ia berseru dan berani menanggung resiko karena kasihnya kepada Allah yang mengutusnya, dan tentu juga kepada umat yang membutuhkan pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita diminta untuk keluar dari zona aman kita, untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk dapat berseru, menyatakan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Yang ketiga, kita juga belajar untuk senantiasa bersandar kepada Allah. Kalau kita lihat dalam tayangan Story of Life yang dikatakan bahwa ada tokoh
yang mengeluhkan apa yang ia rasakan. Ia mengatakan, saya lelah sekali. Sepertinya semua usaha yang dikerjakan sia-sia. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena semua usaha yang kami tahu dan kami bisa sudah dilakukan. Dan kini hanya bisa berdoa kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Sekalipun tokoh itu mengatakan bahwa ia merasa sepertinya Tuhan diam. Tuhan tidak bertindak. Padahal ia yakin betul bahwa apa yang diperjuangkan, apa yang diserukan itu adalah kehendak Tuhan. Dalam situasi yang demikian, bersandar kepada Allah dalam doa. Berdoa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap usaha dan perjuangan yang dilakukan. Selalu beserta kepada kita manakala kita berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Itulah Tuhan kita. Dan Roh Kudus juga bekerja melampaui akal pikir manusia. Bahkan ketika kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan yang bisa kita kerjakan. Tapi ingatlah bahwa ada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jadi ketika kita bersandar kepada Allah, maka ada dimensi iman. Saat kita bersandar kepada Allah atas setiap hal yang kita perjuangkan, untuk menyuarakan, untuk berseru atas kasih, kebenaran, dan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan apa peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ada 1 peran, 2 peran, 3 peran. Apapun peran kita dapat berseru karena kasih. Kita dapat menyerukan kebenaran yang mendatangkan kebaikan. Dan dasarnya tentu kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Sehingga ketika kita mengingat bagian ini, kita tetap kuat. Kita tetap dapat bertahan untuk tetap berseru. Hingga dunia pun makin dipenuhi oleh kasih, kebenaran, dan kebaikan. Selamat berseru karena kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Understanding.
Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang mengingat pengakuan iman percaya kita. Dan menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Aksi Kasih Natal 2021. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikian Mazmur 26 ayat 8 menggambarkan betapa rumah Tuhan adalah tempat yang istimewa bagi umat-Nya. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari dan Panitia Natal 2021 mengajak segenap anggota jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mendukung berdirinya gedung gereja bagi jemaat Pos Yasmin lewat aksi Kasih Natal 2021 Minggu Advent kedua. Mari kita ikut ambil bagian dalam mendukung upaya Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor dan Sinode GKI Wilayah Jawa Barat mewujudkan kerinduan belasan tahun Jemaat Pos Yasmin untuk dapat berkumpul dalam kasih persaudaraan beribadah kepada Tuhan. Dukungan dana dalam bentuk persembahan aksi Kasih Natal 2021 dapat Bapak, Ibu, serta saudara-saudara salurkan melalui rekening gereja BCA 391 300 2268 disertai peruntukannya AK Pos Yasmin. Firman Tuhan mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia 6 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ketika dalam kebaktian ini kami diingatkan akan panggilan kami untuk menyuarakan kasih Tuhan, kebenaran dan kebaikan yang mendatangkan berkat bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami menyerahkan diri kami untuk dipakai menjadi kawan sekerja-Mu, berseru karena kasih kami kepada Tuhan dan juga sesama kami. Melalui setiap peran yang Engkau percayakan kepada kami, melalui lingkup terkecil dalam keberadaan kami di tengah-tengah keluarga, ataupun dalam keberadaan kami di komunitas, kami bekerja, kami melayani, atau ketika kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Biarlah kami berani untuk berseru menyatakan kebenaran. Biarlah kiranya kami juga senantiasa mengingat bahwa apa yang kami serukan itu adalah yang benar, yang kemudian bertujuan baik untuk mendatangkan berkat Tuhan. Mampukan kami juga untuk berani menanggung resiko
ketika kami berseru karena kasih. Dan biarlah dalam setiap seruan kami juga senantiasa bersandar kepada Engkau ya Allah, yang mengasihi, memelihara, dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga bersehati, bersepakat berdoa. Kiranya Engkau hadir bagi setiap umat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan, sakit penyakit, pemulihan untuk sembuh, bahkan ada dalam situasi duka cita karena Engkau telah memanggil pulang kekasih hati mereka yang berjuang di dalam pekerjaan, berjuang untuk boleh memiliki relasi yang hangat di tengah keluarga ataupun dalam komunitas yang mereka miliki, bahkan dalam berbagai macam pergumulan yang lain. Hadirlah Tuhan, topanglah dan kuatkanlah. Kami juga berdoa untuk panitia Natal, baik pusat ataupun yang ada di komisi-komisi. Biarlah mereka boleh terus bekerja bersehati, bersepakat. Mereka mau dengan syukur dan sukacita melayani Tuhan. Apa yang dikerjakan juga boleh mendatangkan berkat dan sukacita Natal. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses yang dijalankan secara khusus oleh GKI Pengadilan Bogor dalam upaya untuk pembangunan tempat beribadah. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk sampai pada akhirnya setiap proses yang harus dijalankan berjalan dengan baik, sehingga umat Tuhan boleh beribadah, boleh bersyukur, boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kami. Ketika ada banyak hal yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19, biarlah juga Tuhan hadir memberkati pemerintah kami dalam upaya-upaya yang dilakukan. Pakailah kami juga untuk tetap turut serta memberantas, memutus mata rantai penyebaran COVID. Biarlah kami boleh tetap taat pada protokol kesehatan dan juga mengupayakan kebaikan bagi negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Untuk itu, mari kita nyatakan kasih kita pada Dia dengan memberikan apa yang kita miliki demi kemuliaan nama-Nya. Sukacita
Jemaat sekalian, mari kita naikkan doa persembahan. Bapa Sorgawi, sumber segala berkat dan rahmat, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, hendak membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan karunia serta pemeliharaanmu kepada kami. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kaya berkenan menerima dan menguduskannya menjadi bagian dari karya pemeliharaanmu bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, amin. Pujilah Dia, hai setiap orang yang telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tetaplah berdoa dan setia bekerja dalam menantikan kembali kedatangan Tuhan ke dunia. sukacitamu. Mari kita bersaksi bagi namanya. In every prayer and every song, we celebrate Emmanuel. Let him be the one.
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We satisfy your soul thirst.